Selamat datang di channelnya Guru Sejarah. Di sini kita akan sedikit membahas materi-materi yang terdapat dalam pembelajaran di SMA ataupun MA untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah keminatan. So, check this out and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran sejarah Indonesia dan juga sejarah peminatan. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi yang ada di kelas 10 Sejarah Indonesia, yaitu tentang awal kehidupan manusia di Indonesia. Nah, di sini dalam video kali ini kita akan lebih memfokuskan pembahasan kita mengenai manusia purba jenis apa saja yang ada di Indonesia yang pernah ditemukan oleh para ilmuwan yang mencoba untuk menggali tentang sejarah manusia purba di Indonesia, seperti itu. Nah, video kali ini akan melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya mengenai persebaran manusia di dunia. Persebaran manusia purba di dunia, dan dari persebaran tersebut ternyata ada beberapa manusia purba yang sampai ke Indonesia. Nah, kita bisa mengatakan bahwasannya manusia purba tertua yang ditemukan di dunia ini oleh para ilmuwan terdahulu muncul pertama kali di Afrika yang berjenis Australopithecus afarensis. Ya, Australopithecus afarensis yang hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu. Kemudian manusia purba jenis tersebut itu mengalami perkembangan sehingga apa? Nanti pada perkembangan selanjutnya menjadi Homo erectus sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, Homo erectus itu juga berkembang menjadi Homo sapiens sekitar 300.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Nah, jadi manusia pertama atau manusia purba tertua yang ditemukan itu berasal dari Afrika. Kemudian manusia purba tersebut itu berkembang biak dan berubah atau berevolusi menjadi Homo erectus. Kemudian setelah menjadi Homo erectus, mereka menjadi atau berevolusi kembali menjadi Homo sapiens. Seperti itu. Nah, ada 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Nah, ketiga jenis manusia purba ini ditemukan oleh para ilmuwan, terutama ilmuwan dari Belanda yang pada saat itu kebetulan juga sedang melakukan penjajahan di Indonesia. Mereka ini tertarik untuk menggali tentang sejarah di negara kita. Yang pertama itu ada jenis Meganthropus paleojavanicus atau yang bernama Meganthropus paleojavanicus. Yang kedua bernama Pithecanthropus erectus. Yang ketiga ada yang berjenis Homo. Nah, Homo di sini kita bisa lihat nanti ada beberapa jenisnya. Ada Homo wagekensis, ada Homo floresiensis, ada Homo soloensis dan lain sebagainya. Itu merupakan beberapa jenis manusia purba yang pernah mendiami Indonesia di masa yang lalu. Seperti itu. Nah, kita bahas dari yang pertama, yaitu Meganthropus paleojavanicus. Fosil Meganthropus paleojavanicus itu ditemukan oleh von Koenigswald antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Nah, uniknya penemuan Meganthropus di Sangiran nanti menjadikan Sangiran sebagai tempat museum manusia purba terbesar di Asia Tenggara. Seperti itu.
Nah, Meganthropus paleojavanicus berarti manusia raksasa dari Jawa. Hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus yang memiliki ciri-ciri seperti tulang pipi tebal, otot kunyah yang kuat, tonjolan kening yang mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan tumbuhan. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari Meganthropus. Berbadan tegap dan kuat. Itulah mungkin sedikit atau sekilas bayangan mengenai Meganthropus paleojavanicus. Nah, Meganthropus adalah nama yang umum untuk fosil-fosil geraham dan tengkorak berukuran besar yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Namun, kini nama genus Meganthropus dipandang keliru. Para ahli kini menyebutnya dengan sebutan Homo erectus atau Homo erectus paleojavanicus karena dipandang masih memiliki hubungan dengan Homo erectus, seperti itu. Jadi di sini para ahli sepakat bahwasanya penamaan manusia purba yang semula adalah Meganthropus paleojavanicus itu berubah seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Mereka sepakat bahwasannya Meganthropus yang ditemukan di Sangiran tersebut ternyata masih memiliki hubungan kekerabatan dengan manusia purba berjenis Homo erectus. Sehingga apa? Penamaannya pun berubah menjadi Homo erectus paleojavanicus. Dan kita bisa lihat bahwasannya Meganthropus ini atau Homo erectus paleojavanicus ini hidup dalam kelompok kecil. Ada ayah, ibu, dan anak, seperti itu. Manusia purba jenis yang kedua yang ditemukan di Indonesia itu adalah Pithecanthropus erectus. Fosil Pithecanthropus erectus pertama kali ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 sampai 1892 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Dari sini kita bisa menyimpulkan atau kita bisa mendapatkan hipotesis sementara bahwasannya fosil manusia purba yang pertama kali ditemukan di Indonesia itu adalah fosil Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang mampu berdiri tegak dan lurus. Ciri-cirinya, volume otaknya sekitar 900 cc, tengkoraknya pendek tetapi memanjang ke belakang, tulang kening sangat menonjol, tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm, seperti itu. Nah, tadi Pithecanthropus adalah contoh dari manusia purba yang memiliki badan yang tegap, lurus, dan jenis kera, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada jenis Homo. Nah, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada ciri-ciri dari manusia wajak atau Homo wajakensis. Tinggi badan sekitar 170 cm, volume otak sekitar 1550 cc sampai 1650 cc, bermuka lebar dan berhidung lebar namun rata. Rahang bawah dan gigi berukuran besar. Temuan fosil manusia modern awal yang paling tua di Indonesia adalah fosil Homo wajakensis, manusia wajak. Fosil tengkorak manusia wajak ditemukan pertama kali oleh Van Rietschoten di Campur Darat, Jawa Timur tahun 1889. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya manusia modern pertama yang ditemukan di Indonesia itu adalah jenis Homo wajakensis karena ditemukan di daerah Wajak atau manusia wajak, seperti itu. Nah, selanjutnya ada penemuan juga di liang gua tempat ditemukan fosil Homo floresiensis. Gambar inset adalah gambaran Homo floresiensis berdasarkan hasil rekonstruksi para ahli. Gambar di atas kita bisa lihat gambarnya, itu merupakan rekonstruksi dari para ahli tentang bagaimana bentuk dari Homo floresiensis itu sendiri. Nah,
Dari gambar di atas kita bisa lihat tengkorak asli Hobbit ini, kita bisa lihat tengkoraknya seperti itu gambarnya. Itu merupakan hasil dari rekonstruksi para ahli terhadap fosil yang ditemukan di Indonesia seperti itu. Nah, jadi jika kita bisa simpulkan bahwasanya ada 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Ada yang berjenis Homo erectus, Pithecanthropus, dan juga Homo sapiens atau manusia modern seperti itu. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini, dimana pada video kali ini kita sudah sedikit membahas mengenai manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, ada 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada jenis Homo erectus Paleojavanicus atau yang berjenis Homo erectus. Kemudian ada Pithecanthropus erectus, dan yang ketiga ada Homo sapiens atau manusia modern seperti itu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, salah penyampaian, dan mispersepsi mengenai materi yang dijelaskan. Mohon dikritik. Saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Storia.